الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وقال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء صدق الله العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang sangat berharga bagi kita sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Kajian kita pada pagi hari ini mestinya minggu kemarin tertunda karena terganggu perutnya, tidak bisa hadir. Huruf F yang ketiga, bentuk tunggalnya fakir, bentuk jamaknya fuqara, fakir wal fuqara. Al-Quran banyak menjelaskan tentang masalah ini, terutama terkait dengan masalah pentingnya menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Kita mulai dari salah satu ayat yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ini ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang menuduh Allah dengan ungkapan qalu, mereka berkata innallaha, sesungguhnya Allah fakir. Allah itu fakir, Allah itu miskin. Wa nahnu, dan kami orang-orang Yahudi, agnia, adalah orang-orang yang kaya. Kok bisa itu ya? Orang Yahudi sampai punya pikiran bahwa Allah itu fakir, Allah itu miskin. Wa nahnu agnia, dan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang kaya. Ini dilatar belakangi oleh penjelasan di dalam firman Allah bahwa Allah itu menganjurkan supaya manusia, kita semua ini, mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Nah, dari anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pinjaman kepada Allah itu dengan qardan hasana, dengan pinjaman yang baik, maka keluar pikiran yang kurang bagus, yang tidak bagus dari orang-orang Yahudi. Bahasa Jawa nek Gusti Allah iku sugih, lha apa kok njaluk pinjaman gitu ya. Nah, itu logikanya seperti itu. Sehingga mereka menyatakan
Qalu innallaha fakir, mereka menyatakan Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, dan kami ini orang-orang yang kaya. Benar apa tidak benar? Ya jelas salah, jelas salah. Maka di dalam ayat-ayat yang lain Allah menyatakan bahwa Allah itu maha kaya, bukan sekedar kaya, tetapi maha kaya. Seperti dalam surat Muhammad ayat 38, ayat yang terakhir ya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya, wa antum, kamu semua manusia tanpa terkecuali adalah fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fatir juga ditegaskan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semua itu adalah fakir. Kamu semua itu butuh pertolongan ila Allah, kepada Allah. Wallahu, sedangkan Allah huwa adalah zat ghani, yang maha kaya, hamid, dan maha terpuji. Hadirin para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini bisa kita maknai dengan dua makna, makna secara umum dan makna secara khusus. Makna secara umum bahwa semua manusia tanpa kecuali kita semua ini adalah orang-orang yang fakir. Makna di sini di kitab tafsir diartikan dengan orang yang membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terbatas hanya pada harta benda saja, tetapi menyangkut untuk memenuhi kebutuhan semua keperluan manusia di atas dunia ini. Itu makna secara umum. Sedangkan makna yang secara khusus adalah memang Allah menakdirkan dari sekian manusia yang diciptakan Allah di atas dunia ini, sejak Nabi Adam sampai akhir zaman besok, itu ada orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang mereka itu butuh pertolongan dari kita, orang-orang yang memiliki kemampuan sedikit atau banyak. Sehingga mereka dalam golongan orang-orang yang mendapatkan zakat itu ada namanya fakir. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Bahwa sedekah maknanya adalah zakat lil fuqara wal masakin. Salah satu yang golongan yang harus diberi zakat itu adalah fuqara, orang-orang yang fakir, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Jadi makna sempitnya, makna khususnya itu memang betul-betul orang yang miskin. Di Indonesia, hadirin sekalian, adik-adik, jumlah orang yang miskin itu, terutama akibat pandemi COVID-19 kemarin, jumlahnya naik luar biasa, hadirin sekalian. Kalau sekarang kan pandeminya sudah hampir habis, mungkin mereka menjadi terkurangi. Data yang saya lihat tahun 2019, masa COVID sampai tahun 2021, jumlah orang miskin di Indonesia itu 25, sekian juta. Kemudian tahun 2020 itu jumlahnya naik menjadi 26, sekian juta. Ya, akibat COVID itu ya.
Kemudian 2021 itu juga masih bertengger 26,5 juta. Banyak sekali. Termasuk mungkin di antara mereka itu ada saudara-saudara kita sekalian. Saya kalau pulang kampung hadirin sekalian ya ke Lamongan sana itu mendengarkan sambatnya nelayan-nelayan itu Masya Allah. Mereka kalau berangkat nelayan ke tengah laut yang pinggir-pinggiran itu dengan hasil yang ditangkap itu lebih banyak biaya untuk beli BBM daripada hasilnya. Kalau tidak berangkat nelayan, mereka itu mosok nganggur di rumah itu. Tapi kalau berangkat itu biaya BBM-nya itu lebih banyak daripada hasilnya. Ya apa dilema ini. Kasihan. Allah betul-betul sedang menguji ya, menguji. Saya kalau mendengarkan saudara-saudara itu Masya Allah kasihan. Koyok-koyoknya itu ikan itu sudah habis gitu. Jadi kalau mau mencari ikan yang banyak itu harus sampai ke berapa hari gitu dengan biaya yang sangat mahal. Nah mungkin di seputar kita juga banyak kita temukan saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita. Sementara sebagian di antara orang-orang Indonesia itu masuk daftar orang yang sangat kaya. Saya ngekliknya ya, jadi ya jumlah daftar 10 orang terkaya di Indonesia. Saya mencatat sebagian namanya itu, saya sebut 2 saja ya. Ada Budi Hartono sama ada Michael Hartono. Itu kekayaannya 22,3 miliar dolar Amerika dan 21,4 miliar dolar Amerika. Itu kalau disepadankan dengan kurs dolar itu hartanya 342 triliun dan yang satunya 328 triliun. Khairul Tanjung itu hartanya 5,2 miliar dolar Amerika atau setara dengan 87 triliun. Adik-adik pernah menghitung 1 triliun? 1 miliar ya, mungkin bingung nih ada ngitung. Nah, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Secara umum kita semua ini adalah orang-orang yang miskin, tetapi lebih khusus Allah menakdirkan ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Nah, kaya dan miskin itu adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka orang yang kebetulan menjadi orang yang kaya dan orang yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang fakir, masing-masing dalam ajaran Islam itu diberi panduan akhlak. Ya, diberi panduan akhlak. Orang kaya harus punya akhlak, orang yang fakir pun harus memiliki akhlak. Kita tidak menyebut terlalu banyak, 3 saja ya. Maka orang yang kaya, akhlak yang pertama dalam ajaran Islam adalah harus pandai bersyukur. Harus pandai bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada yang bersangkutan. Dalilnya insya Allah hafal semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nanti ada cerita yang bisa kita kutip ya. Cerita bagaimana orang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata dia tidak pandai bersyukur, akhirnya nasibnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang
kaya itu harus mau ya, harus mau membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Lebih-lebih kalau bisa orang yang kaya itu mestinya harus menjadi orang yang dermawan. Itulah maka di dalam syariat Islam ada kewajiban yang namanya zakat, ada anjuran yang namanya infak sedekah sebagai media untuk menyalurkan kekayaannya orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang fakir, miskin, orang tua renta yang sudah tidak bisa bekerja lagi, janda-janda yang sudah tidak bekerja, anak-anak yatim dan seterusnya. Nah, itu bagian penyaluran dari kekayaannya orang yang kaya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, yang ketiga yang tidak boleh terjadi pada orang kaya itu adalah berlaku sombong dengan kekayaannya. Sawah kita semua tahu bagaimana ceritanya Qarun ya, dengan harta bendanya yang sangat luar biasa itu. Karena tidak mau mensyukuri, padahal Qarun itu masih kerabatnya Nabi Musa ya. Dan dia faham tentang ajaran-ajaran agama dalam kitab Taurat. Tapi karena terpedaya oleh gemerlapnya kekayaan, akhirnya lupa. Harta Qarun yang sangat luar biasa hebatnya itu kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi dengan Qarunnya sekaligus ya. Sehingga kalau ada orang menemukan harta benda disebut dengan harta Qarun. Ada lagi zaman Nabi Muhammad SAW, cuma cerita ini diperdebatkan. Ada yang menyatakan ini tidak yang sesungguhnya. Namanya Sa'labah. Sa'labah itu asalnya orang yang miskin, kemudian minta didoakan oleh Rasulullah supaya menjadi orang yang kaya. Tapi cerita ini sebagian dibantah. Nah, setelah didoakan oleh Rasulullah, diberi domba, ya, punya domba, kemudian dombanya beranak pinak menjadi luar biasa banyaknya. Sa'labah itu sedikit pelan-pelan itu kemudian meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Rasul kemudian mengutus sahabat untuk menarik zakat kepada Sa'labah. Sa'labah tidak mau memberi zakatnya. Akhirnya Rasulullah menyatakan tidak mau menerima zakatnya Sa'labah ini. Sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, zakatnya Sa'labah tidak diterima. Tapi cerita ini sebagian membantah tidak seperti itu. Lantas bagaimana akhlaknya bagi orang-orang yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin? Nah, yang pertama tentu harus sabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serba kekurangan, harus sabar. Tidak boleh putus asa ya. Tidak boleh putus asa. Saya ketika dulu masih ikut di Basnas, Badan Amil Zakat, ada seorang perempuan, ibu-ibu yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, penghasilan suaminya itu tidak mencukupi, akhirnya hutang ya, jalan pintasnya hutang ya. Nah, karena tidak mencukupi akhirnya hutangnya bertumpuk-tumpuk, dikejar-kejar oleh tukang kredit ya. Akhirnya suatu ketika dia tiduran di kasurnya, melihat ke atas, mendongak ke atas, kemudian sambat kepada Allah, ya Allah, urip pisan kok dikejar-kejar tukang kredit, daripada urip soro koyo ngene ya Allah, lebih baik aku mati saja.
Betul hadirin sekalian, kemudian pikirannya yang ngelanyar itu dituruti, beli racun dia. Begitu mau minum racun, dia ingat sama anaknya, ini aku mati terus anakku sopo sing ngengoni ya, gitu. Wah, nengono anakku tak minumi racun sekalian. Ini pikiran-pikiran yang ngelanyar boten karuan gitu. Putus asa dia ya. Akhirnya anaknya diminumi racun, dia sendiri minum racun. Tapi Allah belum menakdirkan mati. Konangan kali tonggone diminumi degan hijau itu ya, untuk penyelamatan awal. Bawa ke rumah sakit ya, ditolong dibawa ke rumah sakit. Ketika siuman di rumah sakit mendongako atas nduk endi aku iki lho kok nduk rumah sakit lah tambah akeh biayae. Itu terus kemudian ada tetangganya yang melaporkan ke Basnas, maka semua biaya rumah sakitnya dibantu oleh Basnas, kemudian termasuk hutangnya dilunasi kan sekalian. Terus diberi modal untuk tambahan hidup. Alhamdulillah, Allah belum menakdirkan untuk mati. Tapi jangan dicoba lah ya. Engkau melok-melok ya Allah, udah kok soro gini tak mati ya. Nah, gitu. Jadi orang miskin yang paling penting ini adalah sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini kalau bisa melakukan hadirin sekalian, tapi ini berat. Qanaah, nrimo ing pandum dari Allah Subhanahu wa taala dan sering-sering baca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dari kesempitan itu pasti ada kemudahan. Dari kesusahan itu pasti ada kegembiraan. Dan kalau bisa sabar dan qanaah ini dipertahankan sampai akhir hayatnya, wah, Allah memberi penghormatan kepada orang yang fakir miskin itu menjadi sangat luar biasa. Adik-adik bisa membaca ceritanya putrinya Kanjeng Nabi, namanya Fatimah Zahra, yang dinikahkan dengan Sayyidina Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Hidupnya serba kekurangan. Meskipun beliau itu anaknya baginda Nabi Muhammad SAW, hidupnya serba kekurangan. Pakaian yang dikenakannya itu penuh dengan jahitan. Cari cerita soal kehidupan Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kehidupannya sangat sederhana, sabar, qanaah. Maka Allah nanti akan memberi penghormatan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, sama-sama dengan orang yang kaya tadi, harus tahan uji, diuji oleh Allah. Semuanya pasti akan diuji oleh Allah, termasuk orang-orang yang miskin ini. Sopo ngerti nasibnya itu wolak-waliknya dari orang yang miskin bisa menjadi orang yang kaya atau sebaliknya. Maka ada ungkapan onen-onen, hidup itu seperti roda yang berputar. Ada yang asalnya kaya luar biasa kemudian jatuh miskin, dan ada orang yang asalnya miskin bisa menjadi sangat kaya. Nah, karena itu untuk kita semua, kita ini sebenarnya juga sedang diuji ya. Kalau ada orang yang meminta-minta ke rumah kita, kita jangan sampai menghandriknya. Sebisa mungkin entah berapa rupiah kita beri ya, kita beri orang yang meminta-minta itu yang datang ke rumah kita. Nah, ini ada cerita hadirin sekalian. Bisa jadi yang datang ke rumah kita itu sedang menguji kita. Apakah kita ini tahan uji atau tidak? Ini. Tahan uji atau tidak. Bisa jadi yang datang itu malaikat, bukan orang sembarang, pengemis sembarang ya. Tapi yang datang kepada kita menguji kita itu adalah malaikat.
Saya baca ini menurut cerita itu termaktub di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Zaman dahulu ada 3 orang yang punya penyakit, punya kekurangan, sedang diuji oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orangnya punya penyakit lepra. Ngerti lepra, Dik? Sekarang jarang-jarang ya. Tapi kalau dulu banyak orang penyakit lepra, kakinya itu menjijikkan. Didatangi oleh malaikat, ditanya, kalau kamu misalnya dibantu itu kepingin apa? Kepingin penyakit saya hilang, bersih, supaya orang tidak melihat saya ini jijik gitu ya. Setelah itu kepingin apa? Kepingin diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang datang tamunya ini malaikat, saktinya luar biasa. Kakinya diusap itu langsung bagus ya. Langsung sembuh. Terus diberi, karena diminta diberi kekayaan, diberi seekor unta atau seekor sapi. Dan kebetulan bunting. Dibiarkan hidup sekian tahun menjadi kaya raya gitu. Datang lagi malaikatnya kepada orang yang buta. Karena buta tidak punya rambut itu adik-adik ya. Bagi orang tertentu itu menghilangkan gengsinya kan ya. Minta apa? Butanya disembuhkan, ya, diusap malaikat serut gitu, langsung tumbuh rambut. Setelah itu minta apa? Diberi kekayaan, diberi unta atau sapi. Dikasih unta atau sapi yang bunting, dibiarkan sekian tahun menjadi kaya raya karena beranak pinak. Terus datang lagi kepada seorang yang sedang buta. Ditanya oleh malaikat, kepingin apa? Disembuhkan meripatnya. Setelah itu minta apa? Minta diberi kekayaan. Oleh malaikat diberi domba, diberi kambing yang bunting juga, dibiarkan sekian tahun beranak pinak. Nah, setelah itu malaikat datang kembali kepada orang yang berpenyakit lepra, berpenampilan seperti pengemis, minta bantuan sesuap nasi. Nah, itu ternyata orang yang lepra itu lupa dengan zaman waktu dia masih punya penyakit lepra. Pengemis ini dihandrik dan tidak diberi makanan apapun. Demikian juga pada orang yang botak tadi, diuji oleh Allah dengan datangnya malaikat ini, minta sesuatu tidak diberi oleh orang ini. Akhirnya didoakan oleh malaikat, kembali kepada asalnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Menjadi miskin lagi, menjadi lepra lagi, menjadi bodak lagi, kekayaannya habis. Datanglah malaikat ini kepada orang yang ketiga, orang yang asalnya buta itu, minta kepada ini diberi sesuatu. Jawabannya luar biasa. Bapak, saya dulu ini orang buta, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi seekor kambing yang bunting beranak pinak. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan butuh, ambil sudah. Nah, gitu ya. Luar biasa ini kan sekalian. Wadini nih malaikat itu datang misalnya ke rumah saya atau ke rumahnya Pak Zainal menyerupai pengemis ya, atau ke rumah kita menyerupai pengemis, terus kita handrik, tidak kita beri ya, jangan-jangan kemudian malaikatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasib kita akan berubah ya. Naudzubillah min dzalik. Maka dalam ajaran Islam, kalau ada pengemis datang kepada kita ini, meskipun penampilannya kadang-kadang ya rada ngregetno Pak ya. Kaya tenagane iku sehat wal afiat, tapi kok mau minta-minta. Itu kita dilarang untuk menghandriknya. Kita beri sebisa yang kita bisa beri. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan itu juga menguji kita sekalian. Sebagai penutup hadirin sekalian,
Ada firman Allah surat Al-Baqarah 268. Nah, bunyinya ini memberi peringatan kepada kita sekalian. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa menggoda kita, menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kita berbuat faksha. Tapi makna faksha di sini adalah memerintahkan kita supaya kikir, menakut-nakuti. Engkau nek awakmu terlalu banyak loyal, berinfak, bersedekah, berzakat, kekayaanmu nanti habis. Sehingga kadang-kadang di antara kita sekalian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada pikirannya tidak mau berinfak, bersedekah, khawatir harta bendanya habis. Padahal sesungguhnya justru dengan berinfak, bersedekah, berzakat itu akan memperbanyak harta benda yang kita miliki. Yang hakum wahur riba wa yurbis sadaqah wa yurbis sadaqah. Sedekah dengan cara bersedekah itu harta bendanya akan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis kalian yang bisa kita sampaikan. Kita semua pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Islam memberi tuntunan akhlak mulia. Kalau kita jadi orang kaya, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah, kemudian bantu orang-orang yang miskin dan jangan sombong. Kalau jadi orang miskin harus sabar, ya. Harus sabar, qanaah, nerimo ing pandum, salik di samping harus bekerja dengan baik, sebaik-baiknya mencari fadilah Allah. Dan yang ketiga harus tahan uji, tidak boleh frustasi, tidak boleh putus asa, gitu. Karena itu semua akan membawa kebaikan kepada kita dengan cara menghiasi pribadi kita dengan akhlakul mulia, dengan akhlakul karim. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.